Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Susi. Kita masuk ke bab garis dan sudut. Yang kita akan bahas, yang pertama konsep titik, garis dan bidang. Yang kedua kedudukan dua garis. Kalian simak baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Garis dan sudut dalam kehidupan. Pada gambar jembatan tersebut tampak terdapat berbagai macam kedudukan rangka besi beserta besar sudut antara besi sehingga membuat jembatan bertambah kokoh. Jika kita anggap rangka-rangka besi tersebut sebagai garis-garis, maka nampak bahwa terdapat garis-garis yang saling sejajar, berpotongan, bersilangan, dan lain-lain. Juga terdapat sudut-sudut yang saling berpelurus, bertolak belakang, dan sebagainya. Hal inilah diantaranya yang akan kita pelajari. Yang pertama, konsep titik, garis, dan bidang. Dalam geometri terdapat beberapa istilah yang tidak memiliki definisi, antara lain titik, garis, dan bidang. Walaupun ketiga istilah tersebut tidak secara formal didefinisikan, namun sangat penting disepakati tentang pemahaman istilah tersebut. Sebuah titik hanya dapat ditentukan posisinya, tidak mempunyai panjang dan lebar atau tidak mempunyai ukuran. Sebuah titik diberi nama dengan huruf kapital, misalnya titik A, titik B, titik C, dan sebagainya. Contoh titik A atau noktah A diberi nama titik A. Adapun garis digambarkan oleh suatu garis lurus dengan dua tanda panah di setiap ujungnya yang menandakan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang atau panjangnya tak terbatas. Sebuah garis dapat dinotasikan dengan sebuah huruf kecil, misalnya garis K, garis L, garis M, dan sebagainya. Bisa juga dengan huruf kapital, misalnya garis AB, garis PQ, dan sebagainya. Contoh garis. Ada titik A, ketika dibuat garis melalui titik A tersebut maka diberi nama garis K. Atau ada dua titik AB, ketika dibuat garis melalui titik AB maka diberi nama garis AB. Bagian-bagian garis terdiri dari tiga macam, yaitu garis, ruas garis, dan sinar. Dalam penulisannya pun berbeda. Contoh garis AB, di atas huruf AB ada garis yang kedua ujungnya berpanah. Ruas garis AB, di atas huruf AB ada garis yang kedua ujungnya tidak berpanah. Sedangkan sinar AB, di atas huruf AB ada garis yang salah satu ujungnya berpanah. Contoh gambarnya bisa dilihat di bawah ini. Nomor 1 bukan contoh bagian-bagian garis. Nomor 2 contoh ruas garis. Nomor 3 contoh garis. Dan nomor 4 contoh sinar. Kalian perhatikan penulisan notasi terhadap AB seperti di bawah ini. Yang pertama garis AB, yang kedua itu sinar AB, yang ketiga ruas garis AB atau segmen garis AB. Bidang datar merupakan suatu daerah yang panjang dan lebarnya tak terbatas atau memiliki luas yang tak terbatas. Contoh bidangnya, perhatikan. Yang pertama diberi nama bidang alfa, atau bidang yang kedua diberi nama bidang PQR. Selanjutnya yang kedua, hubungan antar garis atau kedudukan dua garis. A. Dua garis sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu,
atau berpotongan. Jika garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga, misal ada garis M dan garis N. M dan N ini sejajar. Kenapa? Karena jarak antara kedua garis ditarik dari manapun jaraknya sama, yaitu 2 cm. Maka garis M sejajar dengan garis N. Dapat ditulis dengan M sejajar N. Contoh 1. Pada gambar balok berikut, tentukan semua pasangan rusuk yang saling sejajar. Rusuk AB sejajar dengan rusuk DC, sejajar dengan rusuk HG, sejajar dengan rusuk EF. Rusuk AE sejajar dengan rusuk BF, sejajar dengan rusuk CG, sejajar rusuk DH. Rusuk BC sejajar rusuk FG, sejajar rusuk EH, sejajar rusuk AD. Yang B, 2 garis berpotongan. 2 garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Misalkan, perhatikan di situ ada sebuah kubus, garis KL dan PL terletak pada satu bidang, yaitu bidang KLPO atau bidang yang di depan. Selain itu, garis KL dan PL mempunyai satu titik potong, yaitu titik L. Dengan demikian, garis KL dan PL saling berpotongan. Contoh yang kedua, pada gambar kubus KLMN OPQR berikut, tentukan semua pasangan rusuk di bidang OPQR, bidang atas ya, yang saling berpotongan. Jawabnya, rusuk OP dengan rusuk QP. Rusuk PQ dengan rusuk RQ. Rusuk QR dengan rusuk OR. Rusuk RO dengan rusuk PO. Oke ya. Kedudukan yang C, 2 garis berimpit. 2 garis dikatakan saling berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Misalkan, ada 2 segitiga dengan panjang rusuk CB sama
panjangnya dengan panjang rusuk MK. Kemudian kedua rusuk tersebut jika disatukan maka akan menjadi sebuah bangun jajar genjang. Rusuk CB dan rusuk MK di sini saling berimpit. Bisa dipahami ya? Yang kedudukan ke D yaitu dua garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Perhatikan balok di bawah ya. Garis BD terletak pada bidang ABCD, sedangkan garis EG terletak pada bidang EFGH. Dengan kata lain, garis BD dan EG tidak terletak pada satu bidang. Selain itu, jika kedua garis itu diperpanjang, maka tidak akan berpotongan. Dengan demikian, garis BD dan garis EG saling bersilangan. Contoh yang ketiga, pada gambar prisma tegak segitiga berikut, tentukan 3 pasangan rusuk yang saling bersilangan. Kalian simak baik-baik, di situ ada sebuah gambar prisma tegak segitiga. Diminta menentukan 3 pasangan rusuk yang saling bersilangan. Jawabnya rusuk DF dengan rusuk BE. Kemudian yang kedua, rusuk AB dengan rusuk CF. Yang terakhir, rusuk EF dengan rusuk AC. Paham ya? Oke. Masuk ke sifat-sifat garis sejajar. Melalui satu titik di luar sebuah garis dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis itu. Coba perhatikan, ada garis A, kemudian ada titik P. Kita akan membuat garis. Nah, menjadi garis B yang melalui titik P tadi itu. Yang kedua, jika sebuah garis memotong salah satu dari 2 garis yang sejajar, maka garis itu juga akan memotong garis yang kedua. Perhatikan, ada titik P di garis M. Kemudian kita tarik atau perpanjang tadi itu garis P-nya menembus titik Q yang ada pada garis N.
Yang ketiga, jika sebuah garis sejajar dengan dua garis lainnya, maka kedua garis itu sejajar pula satu sama lain. Garis A sejajar garis B dan garis A sejajar garis C, maka garis B sejajar garis C. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.